Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ini adalah pertemuan yang ke-15 dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada pembahasan di pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab at-tayammum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan yang disebutkan oleh muallif. Muallif mengatakan faslun syurut tayammumi 10. Syarat tayammum ada 10. Yang pertama adalah ayyakuna biturabin. Yang pertama ayyakuna biturab, harus menggunakan turab, menggunakan tanah. Maka tidak bisa bertayamum menggunakan selainnya, seperti menggunakan tepung atau menggunakan bedak atau powder yang lainnya, itu tidak bisa, harus menggunakan turab, menggunakan tanah. Kemudian syarat yang kedua adalah ayyakuna tahira. Tanah tersebut haruslah tanah yang suci, tidak boleh tanah yang tercampur dengan najis. Kemudian yang ketiga adalah alla yakuna musta'mala. Alla yakuna musta'malan, seperti pada air yang mana tidak sah suci, berwudu ataupun mandi menggunakan air yang musta'mal. Demikian juga di sini pada tayamum, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum dengan tanah yang telah digunakan untuk bertayamum sebelumnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, yaitu tidak boleh tercampur oleh daqiq, tepung atau yang semisalnya. Ya, benda-benda suci yang mencampuri tanah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan menghalangi sampainya tanah kepada anggota badan. Kemudian yang berikutnya adalah ayyaksidahu, ya, harus diniatkan, memang harus menyengaja, ya, harus menyengaja, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayammamu, bertayamumlah, ya. Secara bahasa tayammum adalah ayyaksudu, jadi berniatkanlah, sengajalah dengannya. Ayyaksuduhu, ya, sehingga harus dengan sengaja, tidak bisa karena terkena angin yang membawa tanah kemudian terkena anggota tayamum, maka tidak diperbolehkan. Al-mu'allif mengatakan falau saffathu rih alaihi faraddadahu lam yakfih. Seandainya ada angin yang bertiup dan membawa tanah tersebut kepadanya, faraddadahu, sampai berulang-ulang, lam yakfih, maka tidak mencukupinya. Karena apa? Karena dia tidak meniatkannya, karena dia tidak menujunya, meniatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah ayyam sahawashahu wa yadayhi bidarbataini, dia agar mengusap wajahnya dan juga kedua tangannya, bidarbataini, ya, bidarbataini, dengan dua kali tepukan. Dan batasan tangan adalah sampai kepada siku, sebagaimana pada wudu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa an yuzilan najasah awwala, dan agar menghilangkan najis tersebut, menghilangkan beristinja atau menghilangkan najis terlebih dahulu. Karena tayamum adalah ibahah, karena rukhsah, kemudahan, sehingga tidak diperbolehkan apabila belum beristinja dia terkena berhadas, keluar najis, kemudian dia belum beristinja sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah ayyajtahida fil qiblati qablah, agar dia berusaha menghadap kiblat sebelum dia memulainya. Kemudian yang berikutnya adalah awaan yaqwa ba'da dukhulul waqti, dia bertayamum bertayamum setelah masuk ke waktu sholat, ya. Jadi dia harus bertayamum setelah masuk waktu sholat, karena tayamum adalah keringanan, sehingga harus masuk waktu sholat karena darurah. Sebelum masuk waktu sholat itu belum masuk darurah, tidak ada keharusan dia bersuci, ya. Namun ketika dia akan mengerjakan sholat, ya,
Maka Allah berfirman, wa idza qumtum ila sholati, kita akan hendak mengerjakan sholat ya. Para ulama menyebutkan pada tayamum, maka pada asalnya harus ketika setelah masuk waktu sholat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang ke-10 adalah an yatayammama likulli fardin ainin. Dia harus bertayamum setiap kewajiban itu aini. Jadi dia meniatkan fard, kewajiban mengerjakan niat bertayamum untuk mengerjakan sholat duhur semisal ya, bi'ainihi ya, dengan ainnya, dengan menyebutkannya, dengan memastikan salah satu sholatnya ya, karena setiap akan sholat itu harus bertayamum. Maka ketika dengan sholat dia ingin mengerjakan sholat, apakah itu sholat meniatkan sholat mengerjakan sholat pada waktunya, atau qadha mengerjakan sholat yang telah lalu ya, atau i'adah mengulangi sholat yang lain yang tidak sah. Ikhwati fillah, itu adalah syurut tayamum. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pada pembahasan rukun-rukun tayamum. Al-mu'allif mengatakan faslun furudu tayammumi khamsah. Kewajiban, hal-hal yang wajib dikerjakan pada tayamum ada 5. Yang pertama adalah an-naql ya. Dia harus memindahkan tanah. Tidak bisa karena tertiup angin kemudian menempel pada anggota tayamum, tidak bisa. Harus ada an-naql, harus ada memindahkan tanah. Kemudian yang kedua adalah niatul istibahah. Niat untuk istibahah, diperbolehkan mengerjakan sholat atau mengerjakan hal-hal yang lain yang harus menggunakan harus bersuci sebelumnya ya. Niatul istibahah, niat untuk agar diperbolehkan mengerjakan sholat atau semisalnya. Wa yajibu qarnuha bidharbi wastidamatuha ila masil wajh ya. Niat itu harus terus ada, menyertai pada ketika dia menepuk tanah, menempelkan tangan ke tanah ya. Wastidamatuha, dan niat itu terus menerus ada sampai dia mengusap wajah, wajah. Fa inna wa bitayammumihi istibahatal fardi sholal fardha wan nafla. Sekarang kita masuk ke pembahasan apabila seorang itu berniat untuk mengerjakan sholat, dia bertayamum untuk mengerjakan sholat wajib, sholat fard, semisal sholat subuh atau sholat duhur. Maka ketika dia berniat untuk mengerjakan sholat fard ya, istibahatul fard, mengerjakan sholat duhur semisal ya, maka sholal fardha wa nafla, dia boleh mengerjakan sholat fard dan juga sholat wajib dan juga sholat sunnah. Maka dia boleh mengerjakan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Jadi kalau dia berniatkan untuk istibahah, diperbolehkan mengerjakan sholat duhur, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah juga, fard dan nafil ya. Aw istibahatin nafil awis sholati aw sholatil janazah lam yusalli bihil fard. Namun kebalikannya, apabila dia meniatkan tayamum itu untuk mengerjakan sholat sunnah ya, atau dia meniatkan untuk mengerjakan sholat jenazah, dia meniatkannya untuk sunnah atau sholat jenazah, lam yusalli bihil fard, maka dia tidak boleh dengan sholat fard, sholat wajib dengan tayamum tersebut ya. Jadi semisal dia meniatkan dengan tayamumnya itu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, semisal dia masuk masjid ya, dia niatkan bertayamum untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, maka apabila dia meniatkan untuk tahiyatul masjid, maka dia lam yusalli bihil fard, dia tidak boleh sholat wajib duhur dengan tayamum tersebut. Nah, dia harus bertayamum lagi ya. Ataupun sholat jenazah, dia meniatkan sholat jenazah, maka dia tidak diperbolehkan mengerjakan sholat fard ya dengan tayamum tersebut, namun dia harus bertayamum ulang. Kemudian yang berikutnya adalah ats-tsalitsu mashul wajhi ya.
Kewajiban yang ketiga adalah setelah memindahkan tanah ya, memindahkan tanah dari tangan ya, dari tanah ke tangan, kemudian juga meniatkan istibahah, diperbolehkan sholat. Dia setelah itu mashul wajhi. Yang pertama adalah mengusap wajah. Dia mengusap wajah dengan tanah tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah mashul yadaini bimirfaqaihima, mengusap kedua tangan termasuk juga kedua sikunya. Jadi mengusap tangan kalau dalam mazhab Syafi'i, mengusap tangan dalam tayamum ini sampai ke siku-siku sebagaimana wudu ya. Walaupun dalam mazhab yang lain para ulama menyebutkan hanya sampai sebatas telapak tangan, namun dalam mazhab Syafi'i ini adalah sampai ke siku-siku sebagaimana wudu ya. Kemudian yang kelima, al-khamis, at-tartibu bainal mashataini. At-tartib harus urut antara dua kali usapan tersebut ya. Kemudian ikhwati fillah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang sunnah tayamum ya, yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan pun tidak mengapa. Apabila tidak dikerjakan maka tidak mengapa, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Wa sunanuhu at-tasmiyah ya, sunnah yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian sunnah berikutnya lagi taqdimul yumna, mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Kemudian yang berikutnya adalah mashu a'lal wajhihi, mengusap dari atas wajah ya, mengusap dari atas wajah ini disunahkan. Kemudian yang berikutnya takhfiful ghubari ya, meringankan, menyedikitkan tanah yang ada di tangan ya. Jadi tidak perlu sampai tebal-tebal tanah yang ada di tangan yang menempel ya. Bahkan disunahkan takhfifu al-ghubar, menyedikitkan, mengeringankan ya tangan, debu yang ada di tangan. Kemudian al-muwalah, terus menerus dari wajah kemudian ke tangan, tidak terpisah ya, tidak terpisah waktu yang lama, sebentar langsung harus berurutan ya. Namun apabila ini sunnahnya. Jadi kalau sunnah, kalau terpisah tidak mengapa. Maaf, ini sunnah. Jadi mualah pada orang yang bukan daimil hadas ya. Bukan orang yang memiliki penyakit terus menerus berhadas ya, maka mualah terus menerus itu sunnah. Jadi apabila dia terpisah antara mengusap wajah dan mengusap tangan, maka tidak mengapa. Yang sunnah itu terus berurutan antara mengusap wajah kemudian mengusap tangan ya. Namun bagi daimul hadas, orang yang terus menerus berhadas, maka al-muwalah hukumnya wajib ya. Kemudian yang sunnah yang berikutnya adalah tafriqul asabi 'inda dharbi ya. Jadi melebarkan jari jemari ketika dia menempukkan tangan ke tanah ya. Menempukkan tangan ke tanah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah naz'ul khatim ya, dia melepas cincin, disunahkan pada dorbah yang pertama, tepukan yang pertama. Namun wajibu naz'ul khatimi fi tsaniyah, dia wajib untuk melepaskan cincin pada yang kedua kali ya, yang kedua, karena dia akan menghalangi, karena cincin akan menghalangi sampainya tanah ke permukaan kulit ya. Ini berbeda dengan air, karena air itu akan mengalir masuk ke dalam cincin. Kalau tanah maka ini tidak akan masuk ke dalamnya. Karena itu yajibu nazul khatim fi tsaniyah, pada yang kedua. Kemudian masih termasuk sunahnya adalah imrarul yadi alal udwi ya, mengusapkan tangan pada anggota tayamum ya. Kemudian juga ya, termasuk yang disunahkan juga berikutnya adalah mashul adud ya, sampai mengusapnya itu bukan sampai mirfak, bukan sampai siku-siku saja, namun sampai ke adud ya, sampai ke atas lengan bagian atas. Kemudian yang disunahkan yang berikutnya adalah adamul tikrar, tidak mengulang-ulangi ya, karena tayamum itu keringanan, kalau berulang-ulang maka akan menjadi mengotori anggota tubuh, sehingga adamul tikrar. Yang disunahkan adalah
ini 2 kali tepukan, tidak mengulang-ulangnya. Kemudian al-istiqbal, kemudian juga menghadap ke kiblat. Kemudian wasyahadatani ba'dah, bersyahadat 2 kalimat syahadat setelahnya. Ini adalah sunnah-sunnahnya. Kemudian al-mu'allif masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana ketika seseorang dalam kondisi tidak memiliki air dan juga tidak memiliki tanah. Ini yang disebut dengan faqidu at-tahuraini, yang tidak memiliki 2 alat bersuci, ya, tidak memiliki tanah dan juga tidak memiliki air. Maka yang demikian, waman lam yajid ma'an wala turaban shallal fardhu wahdahu wa'ada. Maka dia apabila tidak memiliki air ataupun tanah, maka dia sholat wajib, ya. Kemudian dia mengulanginya setelah mendapatkan air atau mendapatkan tanah. Demikian ikhwati fillah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.